Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Allah. Bersyukur kembali kita pada akhir pekan hari ini. Bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang sepekan ini tetap memelihara, menjaga kita dalam aktivitas kita. Karena itu sebagai umat yang berpengharapan dan bersyukur, kita rindu untuk disapa sabda Tuhan. Mari mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Padamu ya Allah, di akhir pekan ini kembali kami mengangkat syukur pujian. Begitu besar cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu selama sepekan. Kami rindu lebih dalam lagi disapa sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Tuhan, Artos edisi Sabtu 11 Desember 2021. Bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai ayat 6. Firman Tuhan, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, kitab Yesaya adalah kitab nubuatan yang paling terkenal dalam perjanjian lama. Mungkin karena penekanannya pada tema keselamatan dan nubuatnya tentang Mesias yang akan datang. Ketika Yesus melayani di bumi, dia mengutip lagu-lagu pelayanan ini untuk menunjukkan bahwa nubuat ini digenapi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Misinya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu beberapa kutipan. Berikut bacaan kita pasal 12. Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Berita sukacita yang kita terima, entah itu berupa kelahiran seorang bayi, seorang cucu, anak, dapat hadiah, pemberian, undian-undian, beasiswa dan sebagainya, tidak mungkin kita simpan dalam hati dan menikmati sendiri. Sukacita itu akan menjadi luapan syukur tak terbendung yang akan mendorong kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Perasaan itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel melantunkan puji-pujian kemuliaan atau doksologi bagi Allah. Apa alasan mereka? Pertama, bersyukur untuk Allah yang adil sekaligus kasih. Bersyukur karena Allah telah menumpahkan murkanya. Dia juga menyelamatkan dan menghibur umatnya. Israel mengaku bahwa murka Allah itu adil. Murka Allah tidak dimaksudkannya untuk menghukum, melainkan untuk mendisiplinkan dalam kasih. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang baik meskipun Dia memberikan hukuman. Murka Allah tidak berlangsung untuk selamanya. Umat Allah dapat percaya dan berharap kepadanya serta menyerahkan segala rasa takut mereka. Allah adalah satu-satunya kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Kedua, bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Pada waktu itu kamu akan berkata, kamu dalam bentuk jamak di sini adalah seluruh umat Israel yang telah dipersatukan kembali.
Mereka saling berseru untuk memanggil, memasyurkan, dan memperkenalkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa, sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Dialah yang menguasai bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Mengajak bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan yang baik adalah tugas semua orang percaya yang sudah lebih dahulu merasakan kasih dan kebaikannya. Yang ketiga, bersyukur untuk Allah yang transenden sekaligus imanen. Allah yang kita puji dan sembah adalah Allah yang maha kudus, juga Allah yang agung yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu imanensinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, marilah siapkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Bersyukurlah untuk kasih dan keadilannya, perbuatan yang ajaib serta kekudusan dan penyertaan Allah dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Kita sudah berada pada minggu Advent yang kedua, dan esok kita akan masuk minggu Advent yang ketiga. Siapkan hati kita, siapkan diri kita, mari memasyurkan Allah. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Ucapan syukur layak dinaikkan bagimu ya Allah. Karena kasih-Mu, karena keadilan-Mu dan kekudusan-Mu. Kendati Engkau murka terhadap kami karena kedosaan kami, namun dalam kemurkaan-Mu itu Engkau mendidik kami, mengajar kami, bahkan mendisiplinkan kami untuk sadar sebagai umat yang telah dipilih, yang telah dikuduskan, yang diperkenankan. Karena itu Roh Kudus memampukan kami untuk menaikkan syukur pujian kepada-Mu, dan memampukan kami pula untuk menjaga keberadaan kami sebagai umat yang Tuhan telah tebus, yang Tuhan telah kuduskan, sehingga ucapan syukur naik kepada-Mu, mengakui keadilan-Mu dalam cinta kasih-Mu. Begitu besar dan ajaib perbuatan-Mu. Engkau yang jauh transenden, dan sekaligus Engkau yang datang dalam bumi imanen, menjadi manusia, hadir dalam kemanusiaan manusia, namun Engkau tak berdosa. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh umat-Mu, kaum keluarga, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam keterbatasan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam kedosaan mereka, izinkan dan perkenankan mereka, kuduskan, ampunilah ya Allah. Dengan kekuatan, berikan penguatan, berikan pengharapan dalam menghadapi murka-Mu, sehingga kami tetap layak di hadirat-Mu sebagai umat yang Tuhan telah kuduskan. Sebagai umat Allah, kami mendoakan pemerintah, bangsa, negara kami. Dalam kemajemukan kami ini, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan. Kami berikanlah hikmat kepada kami untuk menghadirkan dan memperdengarkan suara kenabian di tengah bangsa ini. Kendati pun pula bahwa kadang kami terbawa arus dengan dunia yang ada, namun kami percaya bahwa lewat semuanya itu Allah mengingatkan kami, Allah murka kepada kami, dan Allah pun pula akan memulihkan kami. Perlengkapilah seluruh umat-Mu dalam menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran di bumi pertiwi yang Allah anugerahkan bagi kami, baik sebagai warga, bangsa, rakyat biasa, maupun sebagai pihak aparat yang Engkau berikan kepercayaan. Kuatkan, perlengkapi kami sekalian untuk menghadirkan tanda-tanda dan sejahtera. Pelihara kami Tuhan sejauh hari ini, dan izinkan kami untuk mempersiapkan diri ke Rumah Kudus, memuji nama Allah, dan pula bersama-sama memperingati Minggu Advent yang ketiga. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Sabtu 11 Desember 2021, hati yang bersyukur. Sepekan telah kita dijaga,
dan mempersiapkan diri untuk masuk minggu Advent yang ketiga. Dengan terjaga protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetap sehat, Tuhan serta kita. Amin.